Halo Cancer, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya yang mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua untuk selalu bijak ya mendengarkan pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Cancer, judul di video kita kali ini membuatmu sujud syukur. Ini jawaban dari doa dan harapanmu selama ini. Seperti apakah jawaban dari doa dan harapan kamu? Coba kita akan lihat di sini energinya satu persatu. Oke ya Cancer, kita langsung buka aja kartu energi untuk teman-teman yang berzodiak Cancer. Oke, yang pertama di sini ada Five of Wands ya. Ace of Cups ya, ada The High Priestess, dan yang terakhir di sini ada The Empress ya. Sedangkan di bottom of the deck kamu Cancer di sini ada kartu Ace of Wands. Oke Cancer, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang nantinya ya terbacakan di video ini bisa teman-teman Cancer pahami. Oke ya, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Cancer ya. Ini jawaban dari doa dan harapanmu selama ini. Oke, di bottom of the deck kamu di sini di kartu Ace of Wands ya, saya melihat ya teman-teman, ini ada harapan atau sebuah harapan itu sebenarnya sudah muncul atau sudah ada di depan diri kamu gitu. Peluang bagus. Ya, ini bisa di pekerjaan. Ini tentunya saya melihat kayak lebih spesifik ke arah rezeki di sini. Cuman ini dibutuhkan keberanian di dalam diri untuk take action gitu. Oke. Nah, kenapa saya bilang ini itu muncul secercah harapan untuk diri kamu? Pertama-tama ya, doa dan harapan kamu ini ya, jawabannya pertama dikasih peluang di sini. Ya, peluang yang bagus. Dikasih harapan gitu ya, kamu dikasih motivasi, semangat ya, ada dorongan-dorongan di dalam diri untuk bergairah menjalani kehidupan gitu, bersemangat gitu ya. Tidak hanya peluang ini muncul gitu, bahkan peluang ini diciptakan atau dimunculkan dari rasa yang kamu pancarkan. Nah, ada keinginan ya di dalam diri, coba aku ngelakuin ini, coba aku ngelakuin ini, coba buat usaha ini. Nah, itu yang saya lihat penuh dengan apa ya, hal-hal yang kayak saya melihat yang membawa kamu ke arah keberhasilan kamu gitu, ke arah keberuntungan di diri kamu dari Ace of Wands. Ini adalah kondisi di mana setiap apa yang kamu upayakan dalam kondisi ini sebenarnya ya di level atau di dimensi semesta itu sudah menjadi atau sudah terwujud dalam bentuk nyata gitu. Cuman belum di dalam bentuk fisik ya, belum diwujudkan dalam bentuk fisik. Saya melihat kamu kayak lagi berupaya gitu ya, menggali atau mendorong diri kamu mencapai apapun yang kamu inginkan di sini. Oke. Cancer. Nah, ini juga mengindikasikan kenapa ada cahaya matahari. Ini tentang keberhasilan ya, tentang harapan yang saya bilang. Artinya setiap yang kamu lakukan itu mendapat support atau dukungan gitu, atau mendapat bantuan. Nah, kamu dikasih dorongan, dikasih intuisi, dikasih rasa atau merasa seperti mendapat dukungan gitu, ada motivasi dan keinginan untuk memperbaiki atau merubah diri, ada keinginan untuk belajar gitu, keinginan untuk mencoba. Itu seperti sinyal atau dorongan ya dari semesta gitu, ayo sedikit lagi gitu. Nah, di level ini ya, dimensi semesta itu sudah terwujud gitu, makanya kamu didorong gitu agar di dimensi fisik ini terwujud menjadi nyata gitu, apapun keinginan kamu. Nah, saya melihat itu blessingnya kamu di sini adalah tentang rezeki
yang akan kamu dapatkan. Oke, Cancer. Oke, selanjutnya dari Five of Wands dan The High Priestess. Di sini saya melihat adalah belajarlah dari segala perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Gitu. Kadang-kadang kenapa perbedaan itu nampak sangat jelas gitu? Karena terutama dengan orang lain gitu ya. Gini, level kesadaran itu level kesadaran manusia itu beda. Ya, kebenaran hari ini belum tentu berlaku untuk kebenaran esok hari. Kenapa? Sebuah kesadaran itu ada level-levelnya gitu, akan terus naik gitu, karena lawan dari kebenaran itu ya kebenaran yang lainnya gitu. Nah, di sini saya melihat kamu bertemu dengan banyak keragaman di sini. Ya, orang-orang yang yang punya mindset yang kebentur dengan mindset kamu atau pola pikir atau pola hidup kamu di sini yang menciptakan kadang-kadang terjadi sebuah konflik di sini saya melihat. Nah, kamu perlu belajar dari hal-hal itu. Ya, Cancer. Dan kalau misalnya kamu dihadapkan dengan sesuatu yang benar-benar berbeda dari diri kamu, itu bukan menjadi permasalahan. Itu jangan dijadikan konflik bagi batin kamu atau bagi diri kamu sendiri, karena ini akan ngebentuk diri kamu bahwa kamu sudah belajar dari luar dan ini pelajaran kamu kamu sudah belajar dari dalam. Nah, ini pelajaran kamu dari luar gitu. Jadi bertemu dengan orang yang sama sekali berbeda dengan diri kamu, kehidupan mereka dan pola-pola mereka pun berbeda. Jadikan ini sebagai sesuatu kreativitas untuk kamu berpikir lebih dalam, berpikir lebih jauh, ya, menambah wawasan-wawasan di dalam diri, itu pengetahuan di dalam diri di sini. Nah, ini yang akan ngebentuk kesadaran kamu. Oh iya ya, ada benernya juga seperti ini gitu, karena sesuatu yang kita anggap konotasinya negatif dari orang lain itu bisa menjadi sesuatu yang positif untuk diri kita gitu, karena kita konteksnya sedang mencari benang merah ya. Ketika benang merahnya ketemu, oh di sini kita akan mulai mengerti dulu kenapa saya menjas seperti ini, kehidupannya saya alami gitu, kenapa ada konflik dengan ini dengan itu gitu, kenapa ada perbedaan ini perbedaan itu, ternyata fungsinya untuk belajar. Oke. Nah, dari pelajaran-pelajarannya cukup kamu di sini ya, mungkin kamu juga ada permasalahan dengan orang-orang atau masalah apapun itu yang mungkin masalah dengan diri kamu sendiri. Terus konsepnya sebenarnya kamu menemukan kesadaran atau pelajaran di dalam diri kamu yang membentuk sebuah kebijaksanaan ya. Jadi ada pondasi di dalam diri yang pondasi di dalam diri itu salah satunya kebijaksanaan kamu ya. Menjadi seseorang yang bijaksana itu memang kita dipukul dengan keadaan yang berbeda dari diri kita. Supaya apa? Supaya kita dibentuk jangan menjas sesuatu. Jadi berpikirlah dua kali sebelum mengucapkannya gitu. Makanya penting untuk kita sadar ketika kita berucap, sadar ketika melihat, sadar ketika mendengar, sadar ketika melakukan. Oke. Nah, di sini ini saya melihat dari proses pelajaran yang kamu lalui di kehidupan kamu, pola-pola keberuntungan sudah mulai kebentuk di sini. Jadi ada dorongan dan keinginan untuk maju, ya, dorongan dan keinginan untuk sukses di sini. Jadi The Empress di sini berupa limpahan keberkahan atau keberuntungan untuk diri kamu itu banyak banget, ya, Cancer. Keberuntungan di sini masalah percintaan, hubungan sosial gitu ya, ya rezeki kamu, kesuksesan kamu di sini. Oke. Kenapa kamu perlu belajar di sini? Supaya kamu bisa menjemput ini gitu, blessing kamu, anugerah kamu. Ya, di sini kamu sedang dilatih untuk membentuk kepribadian, salah satunya tanggung jawab dan kebijaksanaan. Ya, karena sesuatunya itu butuh tanggung jawab. Ya, butuh yang namanya kebijaksanaan agar blessing yang besar ini ya ketampung dengan sangat sempurna di dalam wadah kamu. Ya, ini juga seperti di dalam proses kamu membersihkan atau menyiapkan wadah kamu. Nah, ini tadi yang saya bilang, dorongan-dorongan dari semesta.
ya, untuk menerima apa? Keberlimpahan di dalam hidup kamu di sini. Oke, ini bisa menjadi masa subur untuk diri kamu, ya. Jawaban dari doa dan harapan kamu adalah masa subur. Yang saya maksud di sini, segala keberuntungan demi keberuntungan itu selalu datang dari berbagai arah yang tidak kamu duga, yang bahkan di luar dari apa yang kamu ekspektasikan gitu. Karena memang konsep ini adalah konsep di mana kita mulai belajar melepas, tetapi melepas secara tidak sadar. Nah, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tentu kamu fokus dengan apa yang kamu lakukan. Nah, konsepnya di sini saya melihat adalah kamu tidak berfokus pada hasilnya, tapi kamu sudah memberanikan diri untuk take action di sini. Ya, ketika kamu fokus di sini, oke, saya tahu harus melakukan ini gitu ya. Fokus aja gitu, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu lakukan di sini tanpa menjudgment keadaan atau orang-orang di sekitar kamu. Maka ya, ini di level potensi akan menjadi sebuah hasil dalam bentuk nyata. Ya, keberlimpahan kamu, keberuntungan demi keberuntungan hadir ya, di keuangan ya, di asmara gitu, dan lain sebagainya. Oke, doa dan harapan kamu, saya melihatnya dari The Empress ini ada mungkin ya, dari harapan atau keinginan kamu mungkin punya momongan atau punya anak, ini akan segera terkabul ya, akan segera diberikan ke diri kamu. Cuman proses belajar di sini ada melihat segala perbedaan gitu. Artinya begini, terkadang maaf ya, ini agak-agak ini sedikit ya. Untuk menjadi seorang tua itu tidak hanya cukup secara materi atau nafkah gitu. Cuman ada dari kita yang tidak sadar, mungkin saya sudah dibentuk untuk menjadi orang tua yang hebat dan luar biasa gitu. Saya tidak hanya akan memenuhi kebutuhan anak saya secara fisik, tetapi saya dibentuk untuk menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah atau menjadi orang tua yang luar biasa untuk anak saya gitu. Makanya yang dibentuk itu adalah kesadaran supaya ketika saya menjadi orang tua, PR-nya nggak banyak ya. Ketika saya mendapatkan anak, saya benar-benar bisa menjadi ibu layaknya jiwa seorang ibu yang sejati gitu. Jadi PR-nya nggak banyak di sini. Nah, ini yang saya lihat ya dari energi The Empress. Oke, Cancer, Ace of Cups, Queen of Cups. Pertama gini, kesedihan, kehilangan, kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu membentuk diri kamu untuk apa? Bukan ngebuang itu semua, tapi merangkul dan menerima itu semua. Ketika itu dirangkul dan kamu terima, itu akan larut, itu akan mencair dengan sendirinya, itu akan melemah dengan sendirinya. Kenapa? Sesuatu yang nggak enak ya, sesuatu yang buruk di dalam hidup kita, semakin kita tolak, sadar atau tidak kita sadari, maka semakin ketarik ke dalam kehidupan kita. Kenapa? Kamu memberi respon yang sama, sinyal atau vibrasinya sama dengan energi penolakan, dengan kecemasan atau kekhawatiran, itu kan sama-sama negatif ya. Ya udah, ketarik gitu. Jadi di sini mengajarkan kamu adalah untuk oke, sedihnya kamu, kecewa, kehilangan, kepahitan dalam hidup kamu, beban berat atau apapun itu adalah bagaikan rangkaian-rangkaian dari jalan hidup kamu di sini. Ya, ini juga fungsinya untuk mengoreksi apakah kamu sudah cukup bersyukur dan bisa menerima hidup kamu selama ini. Kadang-kadang ada cobaan yang akan ditambah semesta ketika kita kurang menyadari bahwa hidup kita itu nikmat. Ya, itu biasanya, tetapi setelah kita oh iya ya, mungkin oh iya ya, selama ini kan aku ngeluh atau mengeluh ini, mengeluh itu secara tidak sadar. Nah, biasanya hidup kita itu adalah doa. Kenapa? Yang paling powerful itu adalah sesuatu yang tidak kita sadar, sesuatu yang tidak kita sadari, misalnya kata-kata yang negatif, perasaan yang negatif, cemas yang berlebihan, sedih yang berlebihan,
atau menginginkan yang berlebihan di sini, sehingga itu menjadi sebuah kemelekatan. Nah, kalau sudah menjadi kemelekatan, itu ketempelan terus di dalam diri. Nah, vibrasinya akan terpancar seperti itu terus. Akhirnya menghadirkan hal-hal yang sama vibrasinya atau energinya, ya. Kalau kamu terus memancarkan vibrasi atau energi yang negatif, yang masuk ya hal-hal yang negatif. Cuman di sini saya melihat ya dari Queen of Cups di sini adalah pesannya untuk kamu Cancer, temukan dan carikan kebahagiaan di dalam hati kamu. Itu diciptakan, oke? Kebahagiaan itu diciptakan gitu. Salah satunya itu dengan bersyukur. Ya, bersyukur bahwa hidup kamu yang kamu miliki itu luar biasa. Oke, ketika kamu mampu untuk bersyukur, sekecil apapun itu akan menjadi habit ya. Kalau sudah menjadi habit ya, itu akan membentuk sebuah pola di dalam diri. Nah, kalau udah kebentuk menjadi pola di dalam diri, itu juga akan membentuk pola di energi alam semesta, sehingga yang terpancar itu ya hal-hal atau sesuatu yang vibrasi dan energinya positif gitu, kayak energi bersyukur ya, energi menerima gitu. Makanya ya ini yang menghubungnya adalah The Empress ini, keberlimpahan gitu ya. Saya melihat kamu di sini Cancer, ini keberlimpahan kamu ini betul-betul konsep dalam keberlimpahan dalam secara harfiah ya, kamu memang berlimpah di sini. Cuman yang menjadi penghambat itu adalah perasaan kamu sendiri ya Cancer. Mudah tersentuh, mudah galau ya. Kadang-kadang kalau lagi sedih itu lama banget ya. Oke, elemen air itu biasanya ya kalau lagi merasa itu tuh rasanya itu dalam banget. Nah, itu bukan jadi kekurangan kalau menurut aku ya. Jadikan rasamu itu kelebihan gitu, atau sebuah kelebihan di dalam diri. Kalau kamu bisa merasakan sesuatu yang negatif itu dalam banget, kenapa nggak gunain rasamu untuk menikmati hal-hal yang positif, jadi lebih dalam lagi gitu. Oke, di sini untuk kamu Cancer ya, kamu dikasih pesan ya, berbicaralah, berkomunikasi, dan selesaikan setiap konflik permasalahan kamu. Jangan didiamin gitu, entah masalah atau konflik dengan pasangan, dengan teman kerja, dengan siapapun ya. Kalau didiamin kamu jadi galau, amarahnya kependam, emosinya kependam, ya udah ketumpuk terus yang memancarkan vibrasi atau energi yang negatif. Jangan sampai itu menghalangi keberlimpahan yang mau terwujud di dalam hidup kamu di sini ya. Nah, jadi perlu yang namanya komunikasi, jangan didiamin ya. Oke Cancer, mungkin ya cuman ini yang bisa saya bacakan gitu ya, terkait jawaban dari doa dan harapan kamu selama ini teman-teman yang berzodiak Cancer ya. Yang namanya hidup itu memang beban gitu, jadi tidak ada tidak ada satu manusia pun ya yang hidup di dunia ini tanpa adanya permasalahan ya. Jadi intinya di sini adalah belajar gitu. Jadi apapun yang telah terjadi di diri kamu atau di hidup kamu, jadikan itu adalah sebuah pembelajaran ya, dan jadikan itu adalah sebuah sebuah pijakan untuk kamu melakukan pertumbuhan atau perubahan di diri kamu gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya atau sekali lagi yang bisa saya sampaikan di sini, teruslah belajar gitu ya, belajar terkait hal-hal spiritualitas atau hal-hal apapun lah gitu yang ada di diri kamu, pelajari ya. Mudah-mudahan dengan apa yang
kamu pelajari dari situasi-situasi yang kamu jalani atau yang telah kamu lalui ya, mudah-mudahan itu menjadi sebuah berkah atau sebuah jawaban ya dari doa dan harapan kamu agar kamu dapat terus bertumbuh ke depannya, teman-teman yang berzodiak Cancer ya. Mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan bisa ngebantu dan resonate untuk teman-teman Cancer yang banyak di luar sana. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.